4576. Star City, Void Harbor. Sebuah kapal kecil perlahan berlayar keluar setelah menerima inspeksi rutin sebelum dengan cepat menghilang ke dalam kehampaan. Setelah kapal pergi, Mo Mei perlahan berjalan keluar dari tempat persembunyiannya dan melirik ke arah kapal menghilang, bertanya, kapal keluarga yang mana? Petik 2. Murid yang bertanggung jawab untuk memeriksa kapal terbang melaporkan, kapal terbang dari kapal Sekte Angin Salju wilayah asap berkumpul. Mo Mei segera mengeluarkan bagan semesta dan memeriksanya sejenak sebelum dengan dingin mendengus, wilayah asap pengumpulan dan wilayah pedang surgawi berdekatan satu sama lain, jadi tidak terlalu jauh. Mereka memilih untuk pergi saat ini. Benar-benar setia. Saat dia berbicara, dia menoleh ke arah Voidland dan melihat bahwa seluruh Voidland terbungkus kabut tebal. Dia tahu bahwa Kaisar Agung Darah Besi dari Star Boundary pasti bersiap untuk menerobos ke Open Heaven, jika tidak, formasi 9 lapisan surga tidak akan terbuka. Ada mata-mata dari Heavenly Sword Union di Star City, dan dia telah mendiskusikan ini dengan Yang Kai sebelumnya. Sama seperti Yang Kai telah mengatur agar Luan Baifeng bergabung dengan Serikat Pedang Surgawi pasti akan melakukan hal yang sama. Namun, masih banyak pedagang yang tinggal di Kota Bintang, sehingga mereka berdua tidak dapat menentukan mata-mata yang mana. Kali ini, ketika Kaisar Agung Darah Besi menerobos ke Open Heaven, dia bisa memperingatkan musuh. Ketika formasi 9 lapisan surga diaktifkan, seluruh tanah Void ditutup-tutupi, seolah-olah ada semacam rahasia besar yang tidak bisa diungkapkan. Ketika mata-mata di Star City melihat ini, mereka pasti akan melaporkannya ke Heavenly Sword Union, memberikan Voidland kesempatan untuk menyelidiki mereka. Apa yang dia lihat sekarang benar-benar sejalan dengan rencana Yang Kai. Tidak lama setelah formasi 9 lapisan surga Voidland diaktifkan, kapal terbang Sekte Angin Salju dari wilayah asap berkumpul telah meninggalkan Kota Bintang. Jika bukan untuk mengirim pesan, apa itu? Harus diketahui bahwa untuk waktu yang lama, pelabuhan Void Kota Bintang telah benar-benar kosong. Tidak ada yang datang atau pergi, jadi Jin Yuan Lang dan kelompok muridnya yang bertanggung jawab untuk mengawasi pelabuhan Void menjadi bosan. Penatua Fan. Mo Mei memanggil. Fan Wuxin dengan cepat melangkah maju dan menangkupkan tinjunya, wakil Raja Muda. Awasi terus tempat ini. Pasti ada lebih dari satu tikus. Siapapun yang ingin pergi dapat ditahan terlebih dahulu. Jika ada sesuatu, beritahu mereka untuk datang ke rumah Raja Muda dan beritahu saya. Petik 2. Ya. Fan Wuxin menjawab dengan sungguh-sungguh. Mo Mei melirik ke kehampaan yang dalam lagi, bertanya-tanya berapa banyak yang bisa diperoleh dari ini. Pada saat yang sama, di Tanah Void, sekelompok orang berkumpul di sekitar Kaisar Agung Darah Besi dan mendengarkannya menggambarkan perasaan menerobos ke tahap Open Heaven. Meskipun Yang Kai sebelumnya telah meminta banyak Master Open Heaven Orde ke-6 veteran untuk mengajari mereka beberapa hal yang perlu mereka perhatikan untuk maju ke Open Heaven, meminta Kaisar Agung Darah Besi yang baru dipromosikan mengajari mereka secara alami lebih efektif. Mungkin salah satu dari mereka akan menghadapi situasi yang sama dengan Kaisar Agung Darah Besi ketika mereka menerobos. Pada saat itu, jika mereka siap, akan lebih mudah untuk menanganinya. Setelah siang dan malam penuh, semua orang masih belum merasa cukup, jadi Yang Kai tidak punya pilihan selain menyela mereka. Darah Besi senior baru saja menerobos dan perlu mengkonsolidasikan fondasinya. Biarkan dia beristirahat sebentar. Petik 2. Mendengar ini, semua orang menyerah. Dari Kaisar Realm ke Open Heaven, itu adalah lompatan besar dalam kekuatan. Peningkatan kekuatan yang tiba-tiba membutuhkan waktu untuk beradaptasi secara bertahap, jika tidak mungkin baginya untuk menunjukkan kekuatan penuhnya saat menghadapi musuh. Kenaikan Kaisar Agung Darah Besi ke Open Heaven memberikan awal yang baik, yang berarti bahwa para kultivator dari Star Boundary secara bertahap melangkah ke panggung 3000 dunia. Selama setengah tahun, atau sesingkat 3 bulan, Yang Kai percaya bahwa akan ada setidaknya 3 atau 4 kultivator Orde ke-6 di sisi Voidland, Kaisar Agung Dunia yang ramai, Kaisar Agung Bela Diri Binatang, dan bahkan Fang Yue. Dan kemajuan Xiang Ying ke Open Heaven hanya berjarak sehelai rambut di belakang Kaisar Agung Darah Besi. Mungkin karena mereka telah dirangsang oleh terobosan Kaisar Agung Darah Besi, semua orang kembali ke kamar masing-masing dan segera memasuki keadaan pengasingan. Seperti yang diharapkan, 2 Kaisar Agung, Duan Hongchen dan Bela Diri Binatang, serta Fang Yue dan Xiang Ying, keduanya meminta Bian Yuqing untuk memberi mereka materi terakhir dari sumber daya elemen kelas 6. Bian Yuqing tentu saja setuju. Setelah semuanya beres, Bian Yuqing datang ke sisi Yang Kai dan membisikkan beberapa patah kata padanya. Yang Kai sedikit menyipitkan matanya dan mengangguk, ayo kita lihat. Petik 2. Mereka berdua dengan cepat tiba di ruang rahasia.
Jin Yuanlang segera menangkupkan tinjunya dan menyapa, Master Sekte, manajer kedua. Yang Kai sedikit mengangguk dan mengalihkan pandangannya ke kerumunan, hanya untuk melihat 3 orang berdiri berdampingan di depannya, 2 pria dan 1 wanita. Ekspresi mereka agak panik dan agak dipaksa untuk tetap tenang. Jin Yuanlang maju beberapa langkah dan memberikan laporan sederhana. Yang Kai mengangkat alisnya sedikit, wilayah pengumpulan asap, Sekte Angin Salju. Petik 2. Jin Yuanlang berkata, Raja Muda telah memeriksa, wilayah asap pengumpulan ini bersebelahan dengan Serikat Pedang Surgawi, dan aku telah mengikuti kapal terbang mereka untuk jarak jauh, tujuan mereka adalah wilayah asap terbang. Petik 2. Yang Kai sedikit mengangguk, mengulurkan tangannya, menarik kursi, dan meletakkannya di depannya sebelum duduk dan mengangkat kepalanya untuk melihat 3 orang di depannya. 3 orang dari Sekte Angin Salju dipimpin oleh pria tua setengah dewasa di tengah. Pria ini memiliki penglihatan yang baik, jadi ketika dia melihat Jin Yuanlang, seorang master tahap Open Heaven Orde kelima, bertindak sangat hormat terhadap Yang Kai, dia segera menebak identitas Yang Kai dan menangkupkan tinjunya, ini pasti Tuan Tanah Void, Tuan Yang. Petik 2. Yang Kai mengangguk, ya, ini aku. Pria tua setengah dewasa itu mengerutkan kening dan berkata, bolehkah saya bertanya kepada Tuan Yang apakah Sekte Angin Salju saya telah menyinggung Voidland dengan cara apapun, mengapa Anda menculik kami? Petik 2. Yang Kai bertanya dengan ringan, kamu benar-benar tidak tahu. Orang tua itu menenangkan diri, tolong beritahu saya. Yang Kai menatapnya sejenak sebelum berkata, karena kamu tidak tahu, kamu tidak perlu tahu. Petik 2. Dengan jentikan jarinya, angkatan dunia sedang dalam ayunan penuh. Pop, suara ledakan kepala terdengar saat materi merah dan putih menyembur ke segala arah, darah di leher menyembur keluar seperti air mancur. Berdiri di belakang Yang Kai, tubuh Bian Yuking tiba-tiba gemetar, jelas ketakutan. Bukannya dia belum pernah melihat orang mati sebelumnya, tetapi dia tidak menyangka Yang Kai bertindak begitu tegas dan mengambil nyawa lelaki tua itu tanpa peringatan apapun. Jin Yuanlang juga tertegun sejenak, tapi tak lama kemudian dia menyeringai lebar. Karena Sekte Angin Salju bersedia bertindak sebagai mata-mata Serikat Pedang Surgawi, mereka adalah musuh, jadi mereka tidak perlu menunjukkan belas kasihan kepada musuh mereka. Tindakan Yang Kai sesuai dengan keinginannya. Alam semesta kecil runtuh, dan kekuatan tahap Open Heaven Orde keempat tiba-tiba menghilang. Mayat tanpa kepala itu terhuyung-huyung dan jatuh ke tanah. Yang Kai menatap 2 yang tersisa dan bertanya, apa yang kamu tahu? Pria dan wanita yang tersisa hanya memiliki kultivasi Open Heaven Orde ketiga. Melihat Open Heaven Orde keempat terkuat mereka terbunuh dengan begitu mudah, wajah mereka segera menjadi pucat dan keberanian mereka hancur. Kedua kaki pria itu gemetar saat dia memohon belas kasihan, Tuan, tolong selamatkan hidup saya, Tuan, jika ada yang Anda butuhkan, silakan bertanya. Saya akan memberitahu Anda semua yang saya tahu. Petik 2. Seolah-olah dia takut dia akan mati jika dia berbicara terlambat, dia berbicara dengan cepat. Yang Kai berbalik untuk melihat wanita itu lagi. Wajah wanita itu menjadi pucat saat dia dengan cepat menyatakan pendiriannya, Nyonya ini sama, jika Tuan memiliki pertanyaan, jangan ragu untuk bertanya. Petik 2. Yang Kai mengangguk puas, bagus. Merenung sejenak, dia berkata, orang yang paling banyak memberitahu saya akan hidup, yang lain akan mati. Penatua Jin, keluarkan satu dulu. Petik 2. Iya. Jin Yuanlang menerima perintah itu dan mengulurkan tangan untuk meraih pria itu, mengabaikan permohonan belas kasihan dan perlawanannya saat dia berjalan keluar. Yang Kai menoleh ke wanita itu dan dengan tenang berkata, kamu harus mengerti apa yang ingin aku ketahui. Wanita itu dengan gugup menelan air liurnya saat napasnya menjadi tidak menentu, dadanya naik turun, wajahnya yang menawan mengenakan senyum yang menyanjung saat dia dengan lembut mengangguk, Nyonya ini tahu. Petik 2. Tanpa menunggu Yang Kai mengajukan pertanyaan lagi, dia mulai berbicara. Ketakutan besar di hatinya mengganggu pikirannya, menyebabkan kata-katanya menjadi sangat tidak teratur. Selain itu, dia takut dia berbicara lebih sedikit daripada teman-temannya, jadi dia berbicara apapun yang terlintas dalam pikirannya. Yang Kai mendengarkan dengan ekspresi acuh tak acuh, membuatnya tidak mungkin menebak apa yang dia pikirkan. Semakin dia bertindak seperti ini, semakin panik wanita itu. Setelah waktu yang lama, wanita itu akhirnya berhenti dan menatapnya dengan ekspresi malu-malu. Seperti yang diharapkan, orang-orang dari Sekte Angin Salju ini adalah mata-mata yang ditanam oleh Serikat Pedang Surgawi di Kota Bintang. Wind Snow Sekte awalnya memiliki toko di Star City, jadi sebelum Heavenly Sword Union menyegel gerbang domain, Sword Union telah menghubungi mereka dan meminta mereka untuk memantau pergerakan Voidland, segera melaporkan berita apapun yang mereka terima. Sebelumnya,
Ketika mereka melihat formasi langit 9 lapisan tanah void terbuka, mereka tidak dapat melihat apa yang terjadi di dalam, jadi mereka berpikir bahwa sesuatu yang besar akan terjadi, jadi mereka bersiap untuk pergi ke wilayah asap terbang untuk melaporkan situasinya, tetapi mereka tidak menyangka akan mengalami jebakan Yang Kai. Apakah itu semuanya? Yang Kai menatapnya. Wanita itu dengan cepat menggelengkan kepalanya, tidak, Tuan, Nyonya ini dan yang lainnya juga tidak ingin melakukan ini, kami terpaksa melakukannya. Wilayah asap pengumpulan dan wilayah pedang surgawi adalah tetangga, jika kita tidak mematuhinya, Serikat Pedang Surgawi pasti tidak akan mengampuni kita. Sekte Angin Saljuku benar-benar tidak berniat menjadi musuh dengan Tanah Void. Yang Kai mengabaikan permintaannya dan melanjutkan, orang-orang yang ditanam Serikat Pedang Surgawi di Kota Bintang jelas bukan hanya Sekte Angin Saljumu. Siapa lagi di sana? Wanita itu memikirkannya dengan hati-hati sebelum menggelengkan kepalanya, Nyonya ini tidak tahu. Pikirkan sebelum kamu menjawab, jika tidak, jika rekan muridmu mengatakan lebih dari kamu, kamu tidak akan memiliki kesempatan untuk melihat matahari besok. Petik 2. Mata wanita itu langsung memerah, Tuan, Nyonya ini benar-benar tidak tahu. Tolong luangkan hidup saya, Nyonya ini bersedia melakukan apa saja untuk membalas kebaikan Tuan. Tolong kasihanilah aku. Mengatakan demikian, dia benar-benar berlutut, memanjat di depan Yang Kai, mengangkat lehernya yang seputih salju, dan menatapnya, kerahnya memperlihatkan jurang yang dalam. Bian Yuking tidak tahan dengan tatapan liciknya dan dengan dingin berkata, kamu mungkin tidak tahu, tetapi apakah kamu tidak memiliki tersangka? Setelah mendengar pengingatnya, wanita itu memikirkannya dengan serius sejenak sebelum melaporkan nama kedua kekuatan itu. Nyonya ini tidak tahu apakah mereka benar atau tidak, tetapi saya pernah mendengar bahwa mereka memiliki banyak hubungan dengan Serikat Pedang Surgawi. Petik 2. Yang Kai mengangguk, aku mengerti. Menatap Bian Yuking segera berbalik dan memanggil. Beberapa saat kemudian, Jin Yuan Lang masuk dengan pria itu di pelukannya, mengabaikan permintaan wanita itu dan langsung membawanya keluar. 4577. Setengah jam kemudian, Yang Kai keluar dari ruang rahasia dengan Bian Yuking mengikuti di belakangnya. Dua Master Orde ketiga dari Sekte Angin Salju telah memberitahunya semua yang mereka ketahui, dan setelah merujuk silang informasi yang mereka ungkapkan, tidak ada yang mencurigakan tentang itu, jadi tidak perlu untuk terus bertanya. Master Sekte, apa yang harus kita lakukan dengan keluarga itu? Bian Yuking bertanya dengan lembut. Untuk bertahan hidup, dua dari Sekte Angin Salju telah menyebutkan beberapa kekuatan, tetapi mereka tidak dapat memastikan apakah kekuatan ini benar-benar memiliki semacam kolusi dengan Serikat Pedang Surgawi. Mungkin mereka hanya berspekulasi, atau mungkin mereka hanya menyebut nama yang mencoba bertahan. Karena itu, berurusan dengan kekuatan ini cukup merepotkan. Kirim pesan ke Raja Muda untuk memantau situasi dengan cermat, tetapi jika ada gangguan. Yang Kai berhenti sejenak sebelum dengan dingin berkata, kami lebih suka membunuh orang yang salah daripada membiarkan mereka pergi. Petik 2. Bian Yuking dengan cepat menjawab, ya. Dia juga tahu bahwa apa yang paling tidak dimiliki Void Land saat ini adalah waktu. Selama mereka memiliki sedikit lebih banyak waktu, Void Land akan memiliki lebih banyak Master Orde ke-6. Pada saat itu, ketika mereka bertarung dengan Heavenly Sword Union, setiap Master Orde ke-6 akan menjadi kekuatan yang sangat diperlukan, dan pembatasan waktu semacam ini akan menjadi sangat penting. Jika tidak, jika Zuo Kuan-Hui mengetahui situasi di sini, dia pasti akan melancarkan serangan habis-habisan. Hanya faksi Zuo Kuan-Hui saja yang telah mengeluarkan semua petinggi Void Land terakhir kali, dan sekarang dengan bantuan Heavenly Sword Union, jika Void Land tidak memiliki lebih banyak Master Orde ke-6, akan sulit untuk menolaknya. Apa yang harus kita lakukan dengan mereka berdua? Bian Yuking bertanya lagi. Tahan mereka untuk saat ini, jawab Yang Kai santai. Dia tidak menempatkan dua Master Orde ketiga di matanya, tetapi karena mereka ingin membuat musuh dari Void Land, dia tidak akan menunjukkan belas kasihan. Setelah perang di sini diselesaikan, dia akan melemparkan mereka ke wilayah hitam untuk menambang. Luan Baifeng akan dengan senang hati mengambil alih sekelompok budak pertambangan baru. Setelah pesanan diturunkan, Kota Bintang juga mulai membuat pengaturan. Benar saja, 3 hari kemudian, mereka menangkap mata-mata lain yang ingin meninggalkan Void Territory. Setelah diinterogasi dan dipastikan tidak ada kesalahan, mereka pun ditahan. Yang Kai tidak tahu berapa lama lagi Zuo Kuan-Hui bisa bertahan. Dia telah memimpin Serikat Pedang Surgawi untuk menutup gerbang domain selama 3 atau 4 tahun. Periode waktu ini tidak lama, tetapi juga tidak singkat. Itu sudah cukup bagi kekuatan yang baru dibentuk untuk mencapai jalan buntu. Bagaimanapun, Tanah Void hanya meningkat untuk waktu yang singkat,
Tidak seperti Cave Heaven dan Paradise yang telah diturunkan selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, ia tidak memiliki persediaan sumber daya yang kaya. Sekarang, bahkan sumber pendapatan kota bintang telah terputus, jadi satu-satunya alasan itu bisa bertahan sampai sekarang adalah karena manfaat yang dibawa oleh pil segel positif Yuan Surgawi. Dari sudut pandang Zuo Quanhui, dia berada dalam posisi yang tak terkalahkan. Selama dia menunggu dengan tenang, Voidland suatu hari tidak akan bisa menahan diri dan melompat keluar untuk mencari jalan keluar. Pada saat itu, dia akan mampu memberikan pukulan berat ke Voidland. Namun, kesabarannya selalu ada batasnya, dan tidak mungkin baginya untuk sepenuhnya menutup berita dari Voidland. Meskipun dia tidak perlu terlalu khawatir tentang Star City, masih banyak orang yang bersembunyi di Void Territory yang mengamati Voidland. Setelah formasi 9 lapisan surga sering diaktifkan, itu pasti akan membangkitkan kewaspadaan Zuo Quanhui dan pada saat itu, dia pasti akan mencoba untuk menyelidikinya. Karena itu, Yang Kai merasa bahwa Voidland paling aman selama 1 tahun atau lebih. Itu sudah cukup. 3 bulan kemudian, Kaisar Agung Dunia yang sibuk menerobos ke Orde ke-6. Sebulan kemudian, Kaisar Agung bela diri bis maju ke Orde ke-6. Dalam 2 bulan lagi, Fang Yue dan Xiang Ying sama-sama menerobos ke Orde ke-6. Segera setelah Fang Yue dan Xiang Ying, Flower Shadow dan Ice Feather juga menerobos ke Orde ke-6. Pada titik ini, jumlah master tahap Open Heaven Orde ke-6 di Tanah Void telah menembus menjadi 16, tidak termasuk Luan Baifeng di Serikat Pedang Surgawi. Meskipun 7 master Orde ke-6 yang baru dipromosikan tidak dapat menunjukkan kekuatan penuh mereka untuk waktu yang singkat karena ketidakstabilan kultivasi mereka masih master Orde ke-6. Seekor unta yang kelaparan masih lebih besar dari seekor kuda. Selain itu, ada lebih dari 100 master yang baru dipromosikan di bawah Orde ke-6 di Voidland, dan dapat dikatakan bahwa seluruh Voidland gempar. Seperti yang diharapkan Yang Kai, aktivasi yang sering dari formasi 9 lapisan surga telah memperingatkan Zuo Quanhui, dan setelah pengintai yang bersembunyi di kedalaman wilayah Void telah mencoba yang terbaik untuk mengirim kabar kembali, kedamaian yang telah dibangun untuk beberapa tahun akhirnya putus. Di puncak anak naga, Yang Kai sedang memeriksa kondisi Zhu Qing ketika Bian Yuqing tiba-tiba bergegas mendekat. Yang Kai menoleh dan bertanya, bagaimana situasinya? Petik 2. Sekte Master, sejumlah besar kapal terbang tiba-tiba muncul dari gerbang domain wilayah asap terbang yang mengarah ke wilayah Void. Mereka dipastikan berasal dari Serikat Pedang Surgawi, dan Tuan Gunung Mao di sana melawan musuh untuk sementara waktu. Petik 2. Setelah kembali dari wilayah hitam ke wilayah Void hari itu, Yang Kai menyuruh Mao Ze, Genqing, dan Zhou yang memimpin sekelompok Master Open Heaven Stage untuk menjaga gerbang domain. Di satu sisi, itu untuk memblokir jalan ke wilayah asap terbang, tetapi di sisi lain, itu untuk memantau situasi di sana. Selama beberapa tahun terakhir, ada banyak upaya skala kecil di pihak Serikat Pedang Surgawi, tetapi semuanya telah dengan mudah diselesaikan oleh Mao Ze dan yang lainnya. Karena Zuo Quanhui telah memutuskan untuk menghabiskan Voidland sampai mati, dia secara alami tidak akan memulai perang dengan mudah sebelum waktunya tiba. Kali ini, situasinya jelas berbeda dari penyelidikan skala kecil sebelumnya. Bian Yuqing menggelengkan kepalanya dan berkata, situasinya tidak tepat. Serikat Pedang Surgawi mengirim beberapa Master Orde ke-6, dan Tuan Gunung Mao dan yang lainnya terpaksa mundur. Gerbang domain jatuh ke tangan Serikat Pedang Surgawi. Petik 2. Apakah semua orang baik-baik saja? Yang Kai bertanya dengan prihatin. Meskipun Tanah Void sekarang dipenuhi dengan kekuatan yang kuat, setiap kultivator Orde ke-6 adalah bakat yang langka. Ada beberapa kultivator Open Heaven State tingkat rendah yang meninggal, tetapi tidak banyak dari mereka. Pihak lain hanya menyelidiki, jadi Tuan Gunung Mao dan yang lainnya aman dan sehat. Petik 2. Yang Kai terdiam sesaat sebelum dengan sedih berkata, dalam pertempuran antara dua pasukan, kematian dan cedera tidak bisa dihindari. Ketika Star Boundary bersatu untuk melawan wilayah iblis, ada ratusan juta korban dan seluruh Star Boundary telah jatuh ke dalam kesengsaraan dan penderitaan. Sekarang mereka bertarung melawan Heavenly Sword Union, Yang Kai secara alami siap. Zuo Quanhui tidak muncul. Yang Kai bertanya lagi. Bian Yuqing perlahan menggelengkan kepalanya dan bersukacita, jika dia menunjukkan dirinya, Tuan Gunung Mao dan yang lainnya pasti tidak akan tidak terluka. Petik 2. Meskipun Mao Ze dan dua lainnya adalah master veteran Orde ke-6, mereka jelas bukan tandingan Zuo Quanhui bahkan jika mereka bertarung bersama. Terakhir kali mereka mampu bertahan melawan Zuo Quanhui adalah karena Yang Kai lah yang menanggung tekanan paling besar. Pengecut, Yang Kai mencibir.
Zuo Kuanhui jelas takut pada roh ilahi dari tanah kekosongan, jadi dia tidak berani menunjukkan wajahnya dengan mudah. Namun, ini juga sejalan dengan niat Yang Kai. Dari titik ini saja, bahkan jika Zhu Jiuyin tidak berpartisipasi dalam pertempuran ini, dia masih akan menjadi pencegah yang hebat. Master Sekte, suara Bian Yuking agak serak, apakah perang akan segera dimulai? Petik 2. Meskipun dia sudah siap secara mental, ketika hari ini benar-benar datang, Bian Yuking tidak bisa menahan perasaan gugupnya. Sebagai seseorang dari Star Boundary, dia tidak pernah melupakan intensitas perang Star Boundary. Ini dimulai. Yang Kai menarik napas dalam-dalam dan menoleh. Senior, aku harus merepotkanmu untuk menjaga Voidland dan Star City. Mengangguk, Bisi berkata, jangan khawatir, aku akan menjaga kedua tempat ini untukmu dengan baik. Jika Anda tidak bisa mengalahkan mereka, kembalilah. Dengan tuan tua ini di sini, mereka tidak akan berani bertindak gegabah. Petik 2. Terima kasih banyak, senior. Yang Kai mengungkapkan rasa terima kasihnya sebelum beralih ke Zhu Qing. Tetapi sebelum dia bisa mengatakan apa-apa, Zhu Qing melangkah maju dan berkata, aku akan pergi bersamamu. Petik 2. Yang Kai dengan tegas menolak, tidak. Meskipun Zhu Qing telah mengalami transformasi garis darah yang sangat meningkatkan kekuatan vena naganya dan memungkinkannya untuk berubah menjadi tubuh naga sepanjang 3 hingga 400 zang, Yang Kai baru saja memeriksa bahwa kekuatan yang dapat dia tunjukkan harus berada di atas orde ketiga atau keempat. Dikatakan juga bahwa naga besar sejati memiliki tubuh 1000 zang. Meskipun transformasi Zhu Qing kali ini telah sangat meningkatkan kekuatannya, masih ada celah antara dia dan naga besar. Mungkin dia perlu menjalani transformasi lain sebelum dia benar-benar bisa menjadi naga besar. Di sisi lain, dalam pertempuran antara dua pasukan, situasinya kacau, dan seorang kultivator orde ketiga atau keempat bisa mati kapan saja. Bagaimana Yang Kai berani membiarkannya memasuki medan perang? Zhu Qing menatapnya dengan tenang, saya adalah istri dari Tuan Tanah Void. Jika saya tidak memiliki kemampuan untuk berpartisipasi, itu akan baik-baik saja. Tetapi sekarang saya memiliki kemampuan untuk berpartisipasi, saya harus bersembunyi di belakang. Jika para murid yang mati-matian berdarah untuk Voidland mengetahuinya, apa yang akan mereka pikirkan? Mereka pasti akan mengira aku pengecut. Di samping, dia tidak bisa menahan untuk mengecilkan lehernya, dia ingin mengatakan sesuatu tetapi menahannya. Zhu Qing melanjutkan, selama bertahun-tahun, kami telah berkultivasi dengan keras, dan saat Anda bepergian, kami tidak dapat banyak membantu Anda. Sekarang saya memiliki kesempatan ini, saya ingin melakukan sesuatu. Kami tidak bisa hidup di bawah sayap Anda selamanya dan membiarkan Anda terkena sinar matahari dan angin sendirian. Kakak dan yang lainnya pasti berpikiran sama dan bekerja keras untuk tujuan ini. Petik 2. Yang Kai memiliki perut yang penuh dengan kata-kata yang tidak bisa dia katakan, hatinya dipenuhi dengan kehangatan. Bagaimanapun, jika saya ingin pergi, bahkan jika Anda tidak mengizinkan saya akan pergi sendiri kecuali Anda mengunci saya, kata Zhu Qing dengan marah. Yang Kai menatapnya sejenak sebelum tiba-tiba tersenyum dan mengangguk, jika kamu ingin pergi, kamu bisa pergi. Zhu Qing menatap Yang Kai dengan kaget, kamu tidak berbohong. Dia tidak menyangka Yang Kai menyetujui permintaannya dengan begitu mudah. Saya tidak berbohong. Yang Kai menjawab dengan serius sebelum berbalik untuk melihat lelaki tua itu, senior, harap berhati-hati. Petik 2. Mengatakan demikian, dia melingkarkan lengannya di pinggang Zhu Qing dan terbang. Sesaat kemudian, banyak kapal terbang besar dan kecil terbang keluar dari Voidland, berubah menjadi seberkas cahaya saat mereka menuju gerbang domain. 3000 dunia sangat luas dan tak terbatas, jadi dibutuhkan setidaknya 10 hari hingga setengah bulan untuk mencapai gerbang domain. Jika Yang Kai sendirian, itu tidak akan memakan waktu lama, tetapi sekarang ada banyak open heaven stage dari Voidland, kecepatan ini normal. Di dalam ruangan kapal Lotus Val, pakaian Zhu Qing berantakan, rambutnya acak-acakan, dan dia berkeringat deras saat dia berkata dengan susah payah, bukankah kita akan berpartisipasi dalam pertempuran? Jika orang lain mengetahuinya, apa yang akan kita lakukan? Yang Kai menyeringai dan berkata, butuh waktu untuk sampai ke sana, jadi kita tidak bisa membuang waktu lagi. Senior berkata bahwa saya dapat membantu Anda memurnikan garis keturunan Anda, dan lain kali garis keturunan Anda berubah, Anda akan menjadi naga besar, jadi Anda harus bekerja keras. Zhu Qing sudah linglung, tidak dapat berbicara, seluruh tubuhnya bersinar dengan lampu merah redup. Yang Kai tiba-tiba merasa agak kesal, jika saya tahu ini akan terjadi, saya akan bekerja keras dan tidak membuang banyak waktu. 4578. Gerbang domain raksasa membentang melintasi kehampaan, berputar perlahan, abadi.
Di luar gerbang domain, sebuah istana berdiri tegak. Istana ini jelas merupakan kombinasi dari artefak defensif, ofensif, dan terbang. Itu cukup mahal dan megah. Di dalam istana, orang bisa samar-samar melihat kultivator berjalan bolak-balik. Di luar istana, bahkan ada sosok yang bolak-balik. Yang Kai memimpin banyak kultivator Open Heaven Stage ke tempat ini dan segera melihat istana. Istana pedang surgawi. Old Bai bersiul dan berseru, mereka bahkan mengeluarkan benda ini. Mereka benar-benar ingin menetap di wilayah Void kita. Apakah kamu pernah melihatnya sebelumnya? Yang Kai memiringkan kepalanya dan bertanya. Meskipun ada banyak Master Open Heaven Stage di seluruh Voidland, dan sekarang ada 16 Master Open Heaven Stage Orde ke-6, dalam hal pengalaman dan pengetahuan, tidak ada yang bisa dibandingkan dengan orang-orang penginapan pertama. Selama bertahun-tahun, mereka telah mengikuti pemilik di seluruh dunia, mengumpulkan semua jenis informasi tentang 3000 dunia, jadi hanya ada sedikit hal yang tidak mereka ketahui di alam semesta luar. Old Bai mengangguk dan berkata, saya belum pernah melihatnya sebelumnya, tetapi saya pernah mendengar tentang istana pedang surgawi yang terkenal. Saat itu, untuk membuat artefak ini, Heavenly Sword Union hampir bangkrut dan menghabiskan hampir 100 tahun untuk menyelesaikannya. Petik 2. Yang Kai sedikit terkejut. Serikat pedang surgawi dapat dianggap sebagai kekuatan kelas 2 teratas, namun mereka hampir bangkrut untuk satu artefak dan menghabiskan begitu banyak waktu untuk itu. Dari sini, bisa dilihat berapa banyak biaya yang dikeluarkan oleh istana pedang surgawi. Semakin banyak mereka menghabiskan, semakin mereka tidak bisa diremehkan. Meskipun dia tidak secara pribadi menyaksikan kekuatan istana pedang surgawi, Yang Kai masih bisa merasakan bahwa itu memiliki pertahanan yang tak tertembus dan kekuatan ofensif yang tak terhentikan. Artefak semacam ini telah melampaui ruang lingkup artefak biasa. Itu adalah senjata perang. Dengan senjata yang begitu kuat, moral serikat pedang surgawi pasti akan melonjak. Sebagai perbandingan, Voidland agak kumuh. Yang Kai menoleh dan melihat sekeliling. Posisi mereka saat ini sekitar 300.000 kilometer jauhnya dari gerbang domain. Jarak ini tidak jauh, tapi jelas juga tidak dekat. Untuk kultivator Open Heaven Stage, jarak 300.000 kilometer tidak akan memakan waktu lama untuk mereka lewati. Selain itu, tidak ada penghalang dalam kehampaan, jadi jika penglihatan mereka cukup baik, mereka bahkan bisa melihat situasi satu sama lain. Kapal dari semua ukuran tersebar di kekosongan. Jika ada kesempatan, mereka harus pergi dan menempa artefak istana. Jika tidak, jika mereka menghadapi situasi seperti itu lagi, moral mereka akan sangat berkurang bahkan sebelum pertempuran dimulai. Namun, sekarang ada kekurangan sumber daya di Voidland, bukan waktunya untuk memikirkan hal-hal seperti itu. Dia hanya bisa memikirkannya nanti. Kamu tidak melihat Zuo Kuanhui. Yang Kai menoleh untuk melihat Mao Ze. Mao Ze perlahan menggelengkan kepalanya, tidak. Yang Kai memusatkan perhatiannya pada istana pedang surgawi. Zuo Kuanhui tidak muncul, entah dia tidak datang ke sini, masih bersembunyi di wilayah asap terbang, atau masih berada di dalam istana pedang surgawi. Yang Kai memperkirakan bahwa yang pertama lebih mungkin terjadi. Jika dia benar-benar datang, dia tidak akan membiarkan Mao Ze dan yang lainnya pergi begitu saja. Atau lebih tepatnya, dia telah bersembunyi di wilayah asap terbang dan sekarang telah datang ke istana pedang surgawi. Meskipun senjata pembunuh hebat seperti istana pedang surgawi telah dipanggil, itu masih berjaga di dekat gerbang domain. Jelas bahwa itu hanya mencoba menyelidiki situasi dan tidak bersiap untuk meluncurkan serangan skala besar. Kalau tidak, itu akan mungkin untuk memobilisasi istana pedang surgawi dan langsung menyerang tanah Void. Tentu saja, menyerang langsung Voidland adalah sesuatu yang tidak berani dia lakukan. Dengan Bisi dan Zhu Jiuyin yang menjaganya, siapa yang berani bertindak lancang? Menyiapkan istana pedang surgawi di dekat gerbang domain, dia bisa menyerang atau mundur sesuka hati. Pengaturan hati-hati Zuo Kuanhui persis seperti yang diinginkan Yang Kai. Setelah memikirkannya untuk waktu yang lama, Yang Kai berkata dengan suara rendah, saya khawatir saya tidak akan dapat berkontribusi banyak dalam pertempuran dengan Heavenly Sword Union, jadi Anda hanya bisa mengandalkan diri sendiri. Hati-hati, kelompok Master Open Heaven Stage di sekitarnya tercengang, kebanyakan dari mereka tidak mengerti apa yang dimaksud Yang Kai, tetapi beberapa dari mereka dengan cepat bereaksi. Kekuatan Yang Kai jauh melebihi Orde ke-6 biasa, jadi jika dia mengambil tindakan, tidak ada seorang pun dari Heavenly Sword Union yang akan menjadi lawannya. Pada saat itu, dia pasti akan memprovokasi Zuo Kuanhui, dan begitu Zuo Kuanhui muncul, situasinya akan menjadi sulit untuk dikendalikan. Lagi pula, tidak ada seorang pun di pihak mereka yang mampu menahan Open Heaven Orde ke-7. Saat ini,
Zhuo Quanhui sedang bersembunyi, terutama karena dia takut pada Zhu Jiuyin, yang belum datang ke tempat ini. Jika Yang Kai tidak menunjukkan dirinya, dia tidak akan menunjukkan dirinya dengan mudah, yang akan sangat menguntungkan Void Land. Yue Hei adalah orang yang memikirkan hal ini, jadi ketika dia mendengar ini, dia mengangguk dan berkata, Tuan Muda dapat yakin, jika Zhuo Quanhui tidak mengambil tindakan, Serikat Pedang Surgawi hanya akan menjadi sampah. Petik 2. Untuk Void Land saat ini, mereka memang memiliki kualifikasi untuk mengevaluasi Heavenly Sword Union seperti ini. Mari kita mendirikan kemah dulu. Saya tidak tahu berapa lama pemeriksaan Zhuo Quanhui akan berlangsung, perintah Yang Kai, dan semua orang dengan senang hati menerimanya. Beberapa sosok terbang keluar dan menghilang ke dalam kehampaan. Setengah hari kemudian, Provinsi Roh hancur dibawa kembali dari siapa yang tahu di mana harus menenangkan semua orang. Provinsi Roh hancur ini adalah tanah tandus, dan ada banyak dari mereka di setiap domain besar. Meskipun tidak bisa dibandingkan dengan kemegahan Istana Pedang Surgawi, itu masih merupakan tempat yang baik untuk menetap sementara. Setelah menyelesaikan semuanya, Yang Kai segera memanggil semua Master Orde ke-6 untuk membahas perang, dan semua orang dengan cepat mengungkapkan pendapat mereka sendiri. Segera, mereka memutuskan bahwa tugas terpenting yang ada adalah menentukan kekuatan Serikat Pedang Surgawi. Kenali diri Anda, kenali musuh Anda, dan Anda akan muncul sebagai pemenang dalam 100 pertempuran. Pepatah ini benar di mana saja. Di sisi lain, orang-orang dari Heavenly Sword Union semuanya bersembunyi di Heavenly Sword Palace, jadi tidak mudah untuk menemukannya. Yang Kai telah mengatur agar Luan Baifeng masuk terlebih dahulu, tetapi dalam situasi ini, kecuali Luan Baifeng meninggalkan Istana Pedang Surgawi, tidak mungkin baginya untuk mengirim pesan. Susunan pertahanan Istana Pedang Surgawi diaktifkan dan mengisolasi dunia luar, membuatnya mustahil untuk mengirim pesan apapun. Tapi, Luan Baifeng harus memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam pertempuran. Masalah ini tidak sulit. Selama dia memberikan tekanan yang cukup pada pihak Serikat Pedang Surgawi, Luan Baifeng pasti akan memiliki kesempatan untuk bermain dan menyusun rencana. Yang Kai melihat ke bawah dan bertanya, siapa yang akan menjadi yang pertama bertarung? Kaisar Agung Darah Besi adalah yang pertama melangkah maju, biarkan aku. Petik 2. Baru setengah tahun sejak dia menerobos ke Orde ke-6 dan dia menghabiskan sebagian besar waktunya di pengasingan untuk mengkonsolidasikan kultivasinya. Itu sangat membosankan dan dia sudah lama ingin bertengkar hebat dengan orang lain. Selain itu, berkelahi dengan orang lain jauh lebih efisien daripada berkultivasi dalam pengasingan untuk mengkonsolidasikan kultivasi seseorang. Bahaya mengembara antara hidup dan mati sering merangsang potensi seseorang. Yang Kai tersenyum dan berkata, Darah Besi Senior, tolong jangan bergerak untuk saat ini. Terobosan Anda semua adalah kekuatan tersembunyi dari tanah void saya. Saya sedang bersiap untuk memberikan kejutan yang menyenangkan bagi Heavenly Sword Union, jadi kecuali itu benar-benar diperlukan, saya ingin Anda bersembunyi. Petik 2. Kaisar Agung Darah Besi melengkungkan bibirnya dan duduk kembali. Mao Ze berdiri dan berkata, lebih baik kita melakukannya. Bagaimanapun, kita harus mendapatkan kembali wajah yang hilang. Petik 2. Sebelumnya, mereka telah dipaksa mundur oleh Serikat Pedang Surgawi, bukan karena kekuatan mereka lebih rendah, tetapi karena mereka melawan lebih banyak musuh. Sekarang setelah semua elit tanah void telah dikerahkan, Mao Ze secara alami ingin membalas penghinaan sebelumnya. Yang Kai mengangguk dan berkata, kalau begitu aku akan menyerahkan tim pertama kepada 3 penguasa gunung, dan aku akan memberimu 10 master tahap Open Heaven Orde ke-5 dan 100 di bawah Orde ke-5. Petik 2. Mao Ze dan 2 lainnya berdiri, ya. Berbalik, mereka berjalan keluar. Setelah mereka pergi, Yang Kai melanjutkan, tulang abu-abu, Huayong, Sumu dan Petik 2. Grey Bones dan 2 lainnya berdiri dan berkata, bawahan ini ada di sini. Kalian bertiga akan memimpin 100 orang lagi dan bersiap untuk membantu kapan saja. Petik 2. Mereka bertiga mengangguk dan pergi untuk bersiap. Yue Hei, Mo Mei. Yang Kai memanggil lagi. Kedua wanita itu melangkah maju. 200 orang, untuk jaga-jaga. Petik 2. Ya. Setelah mengeluarkan perintah ini, Yang Kai mengangkat kepalanya dan melihat keluar. 8 Master Orde ke-6 dari Void Land semuanya telah muncul, jadi Serikat Pedang Surgawi harus mengatur agar Luan Baifeng bertarung. Selama Luan Baifeng memiliki kesempatan untuk meninggalkan Istana Pedang Surgawi, dia dapat menemukan kesempatan untuk mengirim pesan. Sesaat kemudian, aliran besar cahaya terbang keluar dari Provinsi Roh yang ditinggalkan dan langsung menuju Istana Pedang Surgawi. Meskipun tidak banyak dari mereka, semuanya adalah kultivator Open Heaven Stage.
Ini adalah medan perang untuk kultivator Open Heaven Stage, dan mereka yang belum mencapai Open Heaven Stage tidak memenuhi syarat untuk berpartisipasi. Pada saat yang sama, di aula utama Istana Pedang Surgawi, Zhuo Quanhui duduk di kepala meja, dengan sekelompok kultivator Orde ke-6 berdiri di depannya. Ada tua, muda, pria, dan wanita, tetapi semuanya mengikuti jejak Zhuo Quanhui. Lapor. Seorang murid yang mengenakan seragam Heavenly Sword Union bergegas masuk dan menangkupkan tinjunya, melapor ke Union Master. 100 orang tim dari Void Land langsung menuju Heavenly Sword Palace, dipimpin oleh Mao Ze, Genqing, dan Zhou Ya. Petik 2. Mendengar ini, Zhuo Quanhui dengan dingin mendengus, berani mengambil inisiatif untuk menyerang. Di sebelah kirinya, seorang pria parubaya membelai janggutnya dan tersenyum. Anak sapi yang baru lahir tidak takut pada harimau. Temperamen seorang pria muda terlalu panas, tetapi inilah yang diinginkan Union Master. Petik 2. Orang tua ini awalnya adalah seorang kultivator Orde ke-6 dari Heavenly Sword Union, tetapi karena dia sudah tua dan tidak peduli dengan urusan duniawi, dia menghabiskan sebagian besar waktunya di kultivasi terpencil. Setelah Zhuo Quanhui memasuki Serikat Pedang Surgawi, dia tidak peduli apakah dia mau atau tidak, dia menyeretnya untuk melayaninya. Zhuo Quanhui mengalihkan pandangannya ke kerumunan, siapa yang akan bertarung. Petik 2. Sekelompok orang di bawah semua saling memandang dengan cemas. Berbeda dengan kelompok Void Land yang telah mengajukan diri, tidak ada dari mereka yang menjawab. Zhuo Quanhui tidak ragu-ragu untuk melibatkan Serikat Pedang Surgawi dalam perang ini untuk membalas dendam muridnya, jadi tentu saja, para petinggi Serikat Pedang Surgawi tidak mau mengambil inisiatif. Di sisi lain, seseorang menyarankan, Tuan Serikat, biarkan badut ini datang dan tunjukkan kepada mereka kekuatan Istana Pedang Surgawi. Istana Pedang Surgawi adalah harta karun yang berfokus pada pertahanan, pelanggaran, dan penerbangan, jadi secara alami memiliki kemampuan ofensif. Jika orang-orang dari Void Land berani mendekat dalam jarak 1000 km, mereka bahkan tidak perlu melakukan apapun. Istana Pedang Surgawi saja sudah cukup untuk menghadapi mereka. Jika mereka tidak cukup berhati-hati, mereka bahkan mungkin bisa membunuh beberapa. Namun, bagaimana Zhuo Quanhui bisa melakukan hal seperti itu? Jika dia ingin menghancurkan Void Land, jika dia ingin membunuh Yang Kai, dia harus memotong sayap Yang Kai terlebih dahulu. Jika dia benar-benar menggunakan kekuatan Istana Pedang Surgawi, itu hanya akan menyebabkan tanah Void tidak dapat maju, yang tidak sejalan dengan rencananya. Terlebih lagi, orang-orang dari Void Land bukanlah orang bodoh, jadi bagaimana mereka bisa begitu dekat? Terlebih lagi, ini adalah konfrontasi pertama antara Heavenly Sword Union dan Void Land, namun tidak ada yang mengambil inisiatif untuk membantunya menyelesaikan masalahnya, menyebabkan Zhuo Quanhui menjadi sangat kesal. 4579. Di dalam aula utama Istana Pedang Surgawi, ekspresi Zhuo Quanhui suram dan dingin. Tekanan dari Master Open Heaven Stage Orde ke-7 memenuhi udara, membuat sulit bagi semua orang untuk bernapas. Orang yang berbicara menyadari bahwa dia telah mengatakan sesuatu yang salah dan tidak bisa menahan perasaan sedikit takut. Union Master, Nyonya ini meminta untuk bertarung, saya harap Union Master dapat mengabulkan permintaan saya. Saat Zhuo Quanhui hampir kehilangan wajahnya, Luan Baifeng berdiri dan membungkuk. Zhuo Quanhui meliriknya dengan hangat dan mengangguk, sipir Luan cukup perhatian, tetapi dengan 3 lawan Orde ke-6 yang menyerang bersama-sama, sipir Luan kemungkinan kalah jumlah. Meskipun kultivasinya satu tingkat lebih tinggi dari Luan Baifeng telah mengambil inisiatif untuk mencari perlindungan dengan dia, dan sekarang dia telah mengambil inisiatif untuk menawarkan dirinya untuk menyelamatkan dia beberapa wajah. Zhuo Quanhui masih sangat sopan untuk dia. Menoleh ke sisi lain, dia berteriak, Huang Quan, Jingang, Chang Yan. Huang Quan sama dengan dunia bawah. Kadang-kadang rasanya aneh memanggilnya dunia bawah dalam sebuah kalimat. Dipanggil olehnya, tidak peduli betapa enggannya trio Huang Quan Heavenly Monarch, mereka hanya bisa menguatkan diri dan berdiri, menangkupkan tinju mereka, bawahan ini ada di sini. Petik 2. Aku akan menyerahkan ketiganya padamu. Zhuo Quanhui memandang mereka dengan acuh tak acuh. Bagaimana mungkin Raja Surgawi Huang Quan dan yang lainnya berani membantah? Karena mereka telah tunduk pada orang lain, mereka harus bertindak seperti antek, dengan hormat berkata, yakinlah, Tuan, kami akan memastikan mereka tidak pernah kembali. Petik 2. Berbalik, mereka mengumpulkan kekuatan mereka dan meninggalkan Istana Pedang Surgawi. Sesaat kemudian, pertempuran besar pecah di kehampaan. Ini bukan pertama kalinya 3 master tahap Open Heaven Orde ke-6 dari Crime Star bertarung dengan 3 dewa gunung dari Profound Sun Mountain.
Ketika Serikat Pedang Surgawi muncul dari wilayah asap terbang, mereka bertiga adalah yang pertama bertarung. 3 tuan gunung yang menjaga tempat ini kalah jumlah dan tidak punya pilihan selain mundur ke kedalaman kekosongan sampai Yang Kai tiba dengan kekuatan besar. Sekarang kedua belah pihak telah bertukar pukulan, dapat dikatakan bahwa mereka saling mengenal dengan baik dan seimbang. Untuk sementara waktu, semua jenis perkelahian besar dan kecil pecah dalam kehampaan. Kekuatan kemampuan ilahi dan artefak dilepaskan, dan kekuatan dunia naik dan turun. Namun, apakah itu Serikat Pedang Surgawi atau Tanah Void, semua orang tahu bahwa ini bukan waktunya untuk pertempuran yang menentukan, jadi kedua belah pihak menahan diri. Adegan itu terlihat cukup hidup, tetapi semua peserta sangat berhati-hati. Setelah bertarung selama setengah jam, dengan pengecualian beberapa yang terluka, tidak satu pun dari mereka yang mati. Harus dikatakan bahwa ini bukan keajaiban kecil, tetapi pemahaman diam-diam antara kedua belah pihak. Yang Kai duduk di Provinsi Roh hancur dan menatap medan perang yang jauh. Di dalam Istana Pedang Surgawi, wajah Zuo Quanhui pucat pasi. Jika dia tidak bisa mendapatkan keuntungan dalam pertempuran ini, bagaimana dia bisa memaksa Yang Kai untuk mengambil tindakan? Jika Yang Kai tidak mengambil tindakan, bagaimana dia bisa memiliki kesempatan untuk membunuhnya? Sama seperti Yang Kai telah merencanakan untuk memberi Luan Baifeng kesempatan untuk berpartisipasi dalam pertempuran sehingga dia dapat mengirim pesan, rencana Zuo Quanhui sangat sederhana. Selama dia bisa memaksa Yang Kai untuk menunjukkan wajahnya, dia akan bisa mengambil tindakan. Bahkan dengan perlindungan roh ilahi Heavenly Moon Demon Spider, bukan tidak mungkin untuk membunuhnya. Terakhir kali dia terluka oleh Yang Kai adalah karena dia ceroboh. Kali ini, dia tidak akan menurunkan kewaspadaannya. Selama dia bisa membunuh Yang Kai, dia akan bisa membalas dendam. Apakah yang lain di Voidland hidup atau mati, dia tidak peduli. Melihat bahwa pertempuran akan segera dimulai, Zuo Quanhui secara alami tidak senang dan berkata, Huang Mao, Liang Che, Qisuan, dan Yang. Petik 2. 4 orang di bawah semuanya berdiri dan menerima pesanan mereka. Keempatnya adalah Master tahap Open Heaven Orde ke-6 dari Heavenly Sword Union. Yang Kai pernah bertanya kepada Luan Baifeng tentang kekuatan Serikat Pedang Surgawi, tetapi jawaban Luan Baifeng adalah bahwa ada 4 Master Orde ke-6 di permukaan. 2 dari mereka telah dibunuh oleh Yang Kai, hanya menyisakan 2. Bahkan dia tidak tahu tentang mereka yang bersembunyi di kegelapan. Huang Mao dan Liang Che adalah 2 orang yang menonjol di tempat terbuka sementara Qisuan dan Yang adalah Master tersembunyi dari Heavenly Sword Union. Keduanya adalah tuan dari generasi yang lebih tua dan sering berkultivasi terpencil. Jika Zuo Quanhui tidak memasuki Serikat Pedang Surgawi, bagaimana mereka bisa muncul di sini? Tapi sekali lagi, Heavenly Sword Union dan Yang Kai memang memiliki semacam permusuhan yang tak dapat didamaikan di antara mereka. Mereka ingin menggunakan kekuatan Zuo Quanhui untuk membalas 2 mantan ketua serikat yang telah meninggal, jadi mereka tidak keberatan dengan perintahnya. Kalian berempat harus memimpin lebih banyak orang untuk mendukung Huang Quan dan 2 lainnya. Anda harus mendapatkan keuntungan. Ya, keempatnya dengan cepat merespons. Zuo Quanhui kemudian menoleh ke wanita Orde ke-6 yang tersisa dari faksinya dan berkata, Ziyan, kamu pergi juga dan bertindak sesuai situasi. Tuan, jangan khawatir, murid ini mengerti. Ziyan mengatupkan giginya dan berbalik, kebencian di matanya mengancam akan membakar kehampaan. Zuo Quanhui saat ini memiliki banyak bawahan Orde ke-6, tetapi dia hanya memiliki 1 orang kepercayaan sejati, dan itu adalah Ziyan. Bagaimanapun, dia adalah murid dari faksi, jadi kesetiaannya tidak perlu dipertanyakan lagi. Hanya Ziyan yang mengerti apa yang Zuo Quanhui rencanakan. Apakah marsial Paman Zuo ingin mengakhiri pertempuran ini dengan cepat? Sebuah suara tiba-tiba terdengar di aula. Segera setelah pertempuran dimulai, Zuo Quanhui telah mengirim hampir semua bawahan Open Heaven Orde ke-6, jadi niatnya jelas. Orang yang cerdas secara alami akan bisa menebak. Zuo Quanhui menjawab dengan suara rendah, keponakan bela diri benar, raja ini memang memiliki niat seperti itu. Terhadap yang lain, Zuo Quanhui tidak menunjukkan jejak kesopanan, dengan santai memerintah mereka, tetapi terhadap orang ini, Zuo Quanhui sangat sopan. Latar belakang orang ini tidak bisa diremehkan, dan seperti Luan Baifeng, dia telah mengambil inisiatif untuk mengikutinya, jadi tentu saja Zuo Quanhui harus memperlakukannya dengan hormat. Orang yang berbicara berhenti sejenak sebelum melanjutkan, menurut informasi yang kami kumpulkan, selain Yang Kai, ada total 8 Master tahap Open Heaven Orde ke-6 di Tanah Void. Di pihak kami, ada 3 dari orang-orang Huang Quan, 4 dari Serikat Pedang Surgawi, total 8 termasuk murid Anda. Kali ini,
Kami bertemu lawan yang layak. Ini akan menjadi pertunjukan yang bagus. Pria itu tersenyum sedikit saat dia berbicara, matanya dipenuhi dengan antisipasi. Zuo Kuanhui berkata dengan serius, itulah sebabnya kita mungkin membutuhkan Martial Nephew dan Warden Luan untuk menekan mereka nanti. Hanya dengan begitu Yang Kai dapat menunjukkan dirinya. Pria itu mengangguk dan berkata, tentu saja, tidak ada masalah. Memutar kepalanya untuk melihat Luan Baifeng, matanya dengan berani menatap dadanya yang menjulang untuk sesaat sebelum dia tersenyum dan berkata, Sipir Luan, aku harap kita bisa bekerja sama dengan baik. Petik 2. Luan Baifeng menutup mulutnya dan terkikik, nyonya ini adalah seorang wanita dengan fisik yang lemah. Saya belum pernah melihat adegan sebesar itu sebelumnya, jadi saya cukup cemas. Saya harus menyusahkan saudara muda untuk merawat saya nanti. Petik 2. Pria itu terkekeh, tentu. Luan Baifeng juga tersenyum, sedikit kecemasan melintas di matanya yang indah. Dia tidak menyangka bahwa dia akan digunakan oleh Zuo Kuanhui sebagai upaya terakhir. Dengan cara ini, dia tidak akan bisa memberitahu Yang Kai sebelumnya, dan begitu rencana Zuo Kuanhui berhasil, Yang Kai akan benar-benar jatuh ke dalam bahaya besar. Sekarang dia dan Yang Kai berada di kapal yang sama, jika sesuatu terjadi pada Yang Kai, dia tidak akan bisa bertahan. Memutar kepalanya untuk melihat keluar, Luan Baifeng melihat bahwa medan perang menjadi lebih kacau, dan kecemasan di matanya menjadi lebih intens. Serikat Pedang Surgawi telah mengirim 8 Master Orde ke-6, jadi Void Land hanya bisa meresponsnya. Untungnya, Yang Kai telah membuat pengaturan sejak lama. Setelah 3 penguasa gunung yang mendalam, Tulang Abu-Abu, Huayong, Yue He dan Mo Mei juga mengambil tindakan satu demi satu secara tertib. Medan perang Open Heaven Stage Orde ke-6 seimbang. Lagi pula, setiap orang memiliki jumlah orang yang sama, jadi tidak ada pihak yang bisa mendapatkan keuntungan apapun. Meskipun mereka bertarung dengan sengit, apakah itu musuh atau sekutu mereka, tidak ada dari mereka yang dalam bahaya mati. Di sisi lain, medan perang di bawah Orde ke-6 segera memiliki perbedaan kekuatan. Meskipun Serikat Pedang Surgawi juga merupakan kekuatan kelas 2 puncak dengan banyak kultivator tahap Open Heaven, itu masih sedikit lebih rendah dari tanah Void saat ini. Dari akumulasi bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, para kultivator kota Dingfeng dari Blood Monster Cave Heaven, mereka akhirnya menghasilkan buah di Void Land. Serta sejumlah besar kultivator Open Heaven Stage yang telah dibawa keluar oleh Yang Kai dari Shadow Cave Heaven. Sekarang, jumlah kultivator Open Heaven Stage di bawah Orde ke-6 di Void Land berjumlah hampir 1.500. Ini adalah jumlah yang sangat besar. Di bawah Cave Heaven Paradise, ada sangat sedikit kekuatan yang memiliki begitu banyak Open Heaven Stage. Secara alami, Serikat Pedang Surgawi lebih rendah. Void Land bahkan tidak perlu mengerahkan semua kekuatan mereka, hanya mengirim setengah dari kekuatan mereka sudah cukup untuk menghancurkan pasukan SWOT Union. Dalam situasi di mana tahap Open Heaven Orde ke-6 tidak dapat diganggu, semakin banyak orang di sana, semakin kritis hasilnya. Terlebih lagi, Void Land memiliki banyak tahap Open Heaven Orde ke-5. Mata Yang Kai menyapu medan perang dan dengan jelas melihat para kultivator Open Heaven Stage Heavenly SWOT Union ditekan ke titik di mana mereka bahkan tidak bisa bernapas. Dari waktu ke waktu, alam semesta kecil akan runtuh dan angkatan dunia akan meletus, adegan kultivator Open Heaven Stage terbunuh. Melihat sekeliling, Yang Kai terkejut, matanya tertuju pada sosok merah menyala, kelopak matanya berkedut hebat. Sosok merah menyala itu tidak lain adalah Zuking, yang baru saja mengalami transformasi garis keturunan sebelumnya. Meskipun dia telah mengalami metamorfosis dan kekuatan vena naganya telah meningkat pesat, secara keseluruhan, dia hanya memiliki kekuatan tahap Open Heaven Orde ke-3 atau ke-4. Di medan perang seperti itu, selalu ada risiko kematian. Siapa yang membesarkannya? Pembuluh darah di dahi Yang Kai menonjol. Namun, setelah dipikir-pikir, tidak ada yang akan melakukan hal seperti itu. Sangat mungkin dia melakukannya sendiri. Lu Sui, yang telah berdiri di sebelah Yang Kai, juga melihat pemandangan ini dan membungkuk untuk bertanya dengan suara rendah, Tuan, apakah kita perlu membawa nyonya kembali? Di medan perang, pedang tidak memiliki mata. Lu Sui telah mengkonsumsi buah dunia tingkat menengah di masa lalu, memungkinkan dia untuk maju dari kultivator tahap Open Heaven Orde ke-4 ke kultivator tahap Open Heaven Orde ke-5. Selain itu, dia adalah salah satu kultivator Open Heaven Stage paling awal yang mengikuti Yang Kai, jadi dia bisa dianggap sebagai ajudan terpercaya. Sekarang, dia tinggal di sisi Yang Kai sebagai pembawa pesan. Yang Kai ragu-ragu sejenak sebelum perlahan menggelengkan kepalanya, tidak perlu. Karena Zuking bersedia bertarung, Yang Kai membiarkannya melakukan apa yang dia mau. Tentu saja,
Yang benar-benar meyakinkan Yang Kai adalah bahwa dia dapat dengan jelas melihat Baitua, Koki, dan akuntan berjalan di sekitar sisi Zuking, tidak mengganggu pertempurannya dengan musuhnya atau membiarkan musuh yang kuat mendekat. Dengan mereka bertiga merawatnya, kehidupan Zuking seharusnya tidak dalam bahaya, dan pertempuran seperti itu akan sangat membantu pertumbuhannya. Mengalihkan pandangannya, dia terus mengamati medan perang dengan cemberut. Dia tidak melihat Luan Baifeng di medan perang, yang berarti masih ada lebih banyak kultivator Orde ke-6 dari Heavenly Sword Union. Hanya saja dia tidak tahu seberapa besar kekuatan yang Zuo Kuanhui sembunyikan, tapi bagaimanapun juga, dia tetap harus berhati-hati. Memutar kepalanya, Yang Kai berkata, "Semuanya, persiapkan dirimu, kami mungkin membutuhkan bantuanmu nanti." Petik 2. Awalnya, dia ingin menyembunyikan darah besi dan yang lainnya sehingga dia bisa memberi Zuo Kuanhui kejutan besar, tapi sekarang sepertinya dia tidak akan bisa menyembunyikannya terlalu lama. Begitu Luan Baifeng dikirim, dia akan membutuhkan seseorang untuk menanganinya. 4580. Setelah Kaisar Agung Darah Besi menerobos, 6 Open Heaven Orde ke-6 lagi muncul di Tanah Void. Meskipun mereka semua baru saja menerobos dan tidak dapat menampilkan kekuatan penuh dari Open Heaven Orde ke-6, 2 lawan 1 seharusnya tidak terlalu sulit. Selama pihak Zuo Kuanhui tidak mengirimkan lebih dari 4 Open Heaven Orde ke-6, Yang Kai dapat menangani mereka, tetapi tidak mungkin baginya untuk terus menyembunyikan kekuatannya. Open Heaven Stage Orde ke-6 bukanlah sesuatu yang bisa diperoleh dengan mudah. Yang Kai memperkirakan bahwa bawahan Zuo Kuanhui tidak akan mengirim terlalu banyak tahap Open Heaven Orde ke-6. Dengan kata lain, dengan kekuatan Void Land saat ini, mereka seharusnya bisa mengatasinya. Sesaat kemudian, aliran cahaya lain keluar dari Istana Pedang Surgawi dan bergegas menuju medan perang. 2 orang terkemuka itu jelas merupakan Open Heaven Orde ke-6. Yang Kai menoleh, dan ketika dia melihat wajah salah satu dari mereka, dia tercengang. Seluruh tubuh orang ini dipenuhi dengan Demonic Qi, itu tidak lain adalah Pei Wen Xuan dari Myriad Demons Heaven. Mengapa orang ini ada di sini? Apakah karena perintah Myriad Demons Heaven atau karena tindakan pribadinya sendiri? Jika itu yang pertama, maka situasinya akan jauh lebih buruk untuk Void Land. Lagi pula, Myriad Demons Heaven adalah salah satu dari 36 Cave Heaven, jadi bagaimana Void Land bisa menahan kekuatan sebesar itu? Jika Myriad Demons Heaven benar-benar mengganggu, Yang Kai akan segera mengumpulkan semua orang dan kembali ke Void Land untuk bersembunyi di bawah cangkang kura-kura bisi. Namun, Yang Kai tidak menemukan terlalu banyak murid Myriad Demons Heaven dalam kumpulan baru kultivator Open Heaven Stage, hanya 3 atau 5 paling banyak. Penemuan ini membuat Yang Kai merasa lega. Tampaknya campur tangan Pei Wen Xuan dalam pertempuran Void Land dengan Heavenly Sword Union tidak diperintahkan oleh Myriad Demons Heaven. Jika tidak, mereka tidak akan mengirim begitu sedikit orang ke sini. Seharusnya dia bertindak sendiri. Secara alami, Luan Baifeng memimpin kelompok dengan Pei Wen Xuan. Pada saat yang sama Yang Kai melihatnya, manik-manik komunikasi mereka juga bergerak. Yang Kai mengeluarkannya dan segera memahami pesan yang dikirim Luan Baifeng kepadanya. Semua elit telah dikerahkan untuk memancing ular keluar dari lubangnya, jadi mereka harus berhati-hati. Yang Kai diam-diam menyingkirkan manik pesan dan menoleh untuk melihat Kaisar Agung Darah Besi. Tepat ketika dia hendak berbicara, dia tiba-tiba merasakan 2 kekuatan kuat muncul dari udara tipis. Melihat ke atas, dia melihat 2 garis cahaya mendekat dari kejauhan dengan kecepatan yang mencengangkan. Merasakan aura kedua kekuatan ini, ekspresi Yang Kai menjadi aneh dan dia menelan kata-katanya. 2 orang yang tiba-tiba muncul terbang melintasi kehampaan yang luas seperti 2 bilah tajam, langsung menyerbu ke arah tim yang dipimpin oleh Pei Wen Xuan dan Luan Baifeng. Momentum mereka mencengangkan. Pei Wen Xuan dan Luan Baifeng telah menerima perintah Zuo Kuanhui dan bersiap untuk membawa orang-orang mereka ke medan perang untuk menekan Void Land sehingga memaksa Yang Kai untuk mengambil tindakan dan menciptakan peluang bagi Zuo Kuanhui. Tetapi siapa yang akan berpikir bahwa 2 Master Orde ke-6 akan tiba-tiba muncul dan menyerang mereka? Merasakan kekuatan pendatang baru ini, Pei Wen Xuan bahkan tidak punya waktu untuk memikirkan dari mana kedua orang ini berasal atau apa identitas mereka. Bersama dengan Luan Baifeng, mereka berdua menggunakan kemampuan ilahi mereka untuk menyerang. Kedua penyerang tidak berusaha menghindar dan malah terlihat bisa melakukan serangan gabungan. Kedua sosok itu dengan cepat terjalin dan angkatan dunia menyatu bersama untuk membentuk bagantai yin yang tiba-tiba melebar dan menyelimuti Pei Wen Xuan dan Luan Baifeng. Pada saat berikutnya, bagantai yin yang mulai berputar dengan cepat, seperti batu giling raksasa yang menghancurkan kekosongan. Kekuatan dunia berfluktuasi dengan liar saat jeritan menyedihkan terdengar.
Di Provinsi Roh Hancur, sekelompok orang tercengang saat mereka menyaksikan adegan ini. Kaisar Agung Darah Besi dan yang lainnya, yang sudah gatal untuk bertarung, berkeringat dingin saat mereka menatap perubahan mendadak di medan perang, diam-diam bertanya-tanya apa yang akan terjadi jika mereka diselimuti oleh kemampuan ilahi semacam ini. Kematian jelas bukan takdir. Bagaimana seorang kultivator tahap Open Heaven Orde ke-6 bisa mati dengan mudah? Namun, beberapa cedera tidak bisa dihindari. Siapa yang datang? Kaisar Agung Darah Besi menoleh untuk melihat Yang Kai. Yang Kai ragu-ragu, itu seharusnya surga Yin Yang. Kau mengundang mereka? Kaisar Agung Duan Hongchen bertanya. Keduanya tiba-tiba muncul tanpa peringatan, dan Yang Kai tidak pernah memberitahu mereka tentang ini. Yang Kai menggelengkan kepalanya, aku juga tidak tahu tentang ini. Petik 2. Dia benar-benar tidak tahu. Jika bukan karena mereka berdua yang mengambil inisiatif untuk menyerang, dia bahkan tidak akan tahu mereka ada di sini. Tampaknya Su Linggong tidak mengabaikannya begitu saja, statusnya sebagai menantu surga Yin yang cukup berguna. Lalu apakah kita masih menyerang? Kaisar Agung Darah Besi menatap Yang Kai. Tidak perlu untuk saat ini. Yang Kai melambaikan tangannya, terus bersembunyi. Banyak Kaisar Agung memasang ekspresi kekecewaan di wajah mereka. Itu hanya waktu yang singkat sejak mereka menembus ke Orde ke-6, jadi mereka tidak memiliki kesempatan untuk dengan hati-hati memeriksa kekuatan kultivator tahap Open Heaven. Mereka mengira ini adalah kesempatan, tetapi siapa yang mengira bahwa orang-orang surga Yin yang tiba-tiba muncul dan mencegat mereka? Untuk sesaat, dia tidak tahu apakah dia harus berterima kasih atau menyalahkan mereka. Dengan ledakan energi yang besar, bagantai Yin yang telah menekan seluruh kekosongan tiba-tiba hancur dan beberapa sosok terbang keluar. Awalnya, Pei Wen Xuan dan Luan Baifeng telah membawa setidaknya 40 hingga 50 Master Open Heaven Stage dari Heavenly Sword Palace, tetapi sekarang hanya setengah dari mereka yang selamat, dan sisanya semuanya mati. Hampir semua orang yang masih hidup terluka, kecuali mereka yang berada di atas Orde kelima. Meskipun Pei Wen Xuan tidak terluka, dia masih dalam keadaan menyesal. Setelah membebaskan diri, dia meraung, King Kui, Su Yingsui, kamu mencari kematian. Dalam kehampaan, King Kui dan Su Yingsui berdiri berdampingan, dia mencibir, kelancangan seperti itu, kamu pantas dipukul. Petik 2. Luan Baifeng berdiri di samping, tidak mengucapkan sepatah kata pun saat dia sedikit menyesuaikan pakaiannya yang berantakan, tetapi hatinya santai. Dia khawatir Yang Kai akan dipaksa untuk bertindak dan memberi Zuo Kuanhui kesempatan untuk membunuhnya, tetapi sekarang tampaknya kemunculan tiba-tiba dari surga Yin yang tanpa disadari telah menyelesaikan krisis yang dihadapi Yang Kai. Dari sudut pandangnya, dia masih harus berterima kasih kepada King Kui dan Su Yingsui, jadi dia secara alami tidak akan mengatakan apa-apa dan tidak akan menunjukkannya. Kalian berdua berani menyerangku. Pei Wen Xuan menatap dingin ke arah King Kui dan Su Yingsui, saya khawatir Anda telah melupakan apa yang terjadi pada Ku Huachang. Saya pasti akan melaporkan masalah ini ke surga Yin Yang dan mengutuk Anda sebagai kaki tangan. Saat itu, Ku Huachang hanya mengganggu urusan Yang Kai, jadi itu tidak terlalu serius. Dia telah diatur untuk menemukan seorang suami dalam konferensi pertukaran Dao dan bahkan telah dijatuhi hukuman 100 tahun kurungan. Tindakan King Kui dan Su Yingsui barusan jauh lebih serius daripada tindakan Ku Huachang. Jika mereka benar-benar mengikuti aturan dari berbagai Cave Heaven dan Paradise, tidak mengherankan bahwa mereka akan didakwa dengan kejahatan berkolusi bersama. King Kui, bagaimanapun, tidak terintimidasi dan mencibir, jika kamu tidak bisa mengalahkan orang, kamu mengeluh. Apakah ini warisan Myriad Demons Heaven? Ini benar-benar membuka mata. King Kui juga tidak memiliki kesan yang baik tentang Myriad Demons Heaven. Alasan mengapa Little Junior Sister-nya mengalami situasi yang begitu buruk adalah karena Tizeng dari Myriad Demons Heaven, jadi bagaimana dia bisa menunjukkan niat baik terhadap Pei Wen Xuan? Pei Wen Xuan dengan dingin mendengus, apapun yang Anda katakan, masalah ini akan diputuskan oleh surga Yin yang Anda. King Kui memasang ekspresi acuh tak acuh sementara Su Yingsui berkata dengan ringan, tidak perlu khawatir, kakak senior dan aku tidak lagi dari surga Yin Yang. Petik 2. Apa? Pei Wen Xuan tercengang, bertanya-tanya apakah dia salah dengar. Karena kami berdua menentang tuan kami yang terhormat beberapa hari yang lalu, kami dikeluarkan dari sekte, jadi kami bukan lagi murid surga Yin Yang. Ekspresi Su Yingsui acuh tak acuh, seolah-olah dia sedang berbicara tentang orang lain. Wajah Pei Wen Xuan dipenuhi dengan keterkejutan, kalian berdua diusir dari surga Yin Yang. Pikiran pertamanya adalah bahwa itu tidak mungkin. Su Linggong telah menerima 3 murid dalam hidupnya dan masing-masing dari mereka sangat berharga baginya.
Bahkan jika mereka telah melakukan kesalahan besar, dia tidak akan mau mengeluarkan mereka dari sektenya. Selain itu, Open Heaven Stage Orde ke-6 adalah kekuatan elit di berbagai Paradise dan Cave Heaven dan lebih dari mampu memegang posisi penatua sekte luar. Bagaimana mereka bisa dengan santai dikeluarkan dari sekte? Bahkan jika Sulinggong bersedia, surga Yin yang tidak akan melepaskannya dengan mudah. Paling tidak, kultivasi mereka akan lumpuh. Namun, setelah dipikir-pikir, penjelasan ini terdengar agak akrab. Fraksi Zuo Quanhui bisa mengkhianati Tousan Grand Paradise, jadi mengapa King Kui dan Su Yingsui tidak bisa dikeluarkan dari sekte? Su Linggong, hajingan tua ini, jelas mencoba menipu. Tetapi memikirkan karakter pihak lain, tidak aneh baginya untuk bertindak tanpa malu-malu. Baiklah, cukup obrolan kosong. Anak laki-laki, apakah kamu siap? King Kui mengepalkan tangannya erat-erat saat dia melihat ke arah Pei Wen Xuan sambil tersenyum. Siap untuk apa? Mata Pei Wen Xuan berkedut. Siap dipukuli, kuharap kulitmu cukup tebal sehingga kamu tidak dipukuli sampai mati oleh tuan tua ini. Saat dia selesai berbicara, King Kui mengangkat tinjunya dan mendorong pasukan dunia ke arah Pei Wen Xuan. Pei Wen Xuan berteriak ketakutan saat ki iblis di sekitar tubuhnya melonjak, berubah menjadi awan ki iblis yang menyelimuti tubuhnya. Meskipun sudah beberapa tahun sejak dia menerobos ke Orde ke-6 dan yayasannya telah stabil, bagaimana dia bisa menjadi tandingan master veteran Orde ke-6 seperti King Kui? Meskipun dia tahu bahwa King Kui tidak bisa benar-benar membunuhnya, dipukuli setengah mati masih memalukan, jadi ketika dia melihat King Kui bergegas ke arahnya, dia segera menggunakan kemampuan ilahinya untuk menyembunyikan dirinya dan menunggu kesempatan untuk bertindak. Namun, berbagai Cave Heaven dan Paradise telah berinteraksi satu sama lain selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, jadi bahkan jika mereka tidak mengetahui jalan satu sama lain dan kemampuan ilahi seperti punggung tangan mereka, mereka setidaknya memiliki pemahaman tertentu tentang mereka. King Kui bahkan tidak mengedipkan mata saat dia bergegas ke awan iblis. Sesaat kemudian, serangan teredam Pei Wen Xuan terdengar dengan jelas. Di sisi lain, Su Yingsui langsung pergi mencari Luan Baifeng, dua wanita yang terlibat dalam pertempuran sengit. Tidak seperti King Kui yang memukuli Pei Wen Xuan, dia harus menahan diri sedikit untuk menghindari pembunuhan Pei Wen Xuan. Pada akhirnya, Pei Wen Xuan masih merupakan murid inti dari Myriad Demons Heaven, jadi jika dia mati, itu pasti akan menyebabkan kegemparan besar. Bukankah pertempuran saat ini antara Voidland dan Heavenly Sword Union karena kematian seorang murid inti? Ini adalah hasil dari tekanan Yin Yang Heaven. Jika bukan karena Yin Yang Heaven, Voidland tidak akan menghadapi Heavenly Sword Union, tetapi pasukan Tousan Grand Paradise. Su Yingsui, di sisi lain, tidak perlu terlalu khawatir tentang ini. Ketika dia menyerang, niat membunuhnya melonjak dan setiap gerakan yang dia lakukan sangat mematikan. Namun, Luan Baifeng tidak berani mengatakan apapun padanya dan hanya bisa mencoba menyelesaikan situasi. Untungnya, Luan Baifeng tidak mudah menyerah. Meskipun latar belakangnya tidak setinggi Su Yingsui, Open Heaven Stage Orde ke-6-nya juga sangat dalam. Untuk sementara waktu, itu adalah pemandangan yang cukup hidup. Pei Wen Xuan dan Luan Baifeng, yang telah digunakan sebagai upaya terakhir oleh Zuo Quanhui, tidak memiliki pencapaian, dan banyak Master Orde ke-6 yang dia kirim juga ditahan oleh lawan yang berbeda, tidak dapat melarikan diri. Mereka yang berada di bawah Orde ke-6 telah menderita banyak korban karena kalah jumlah. Di dalam istana pedang surgawi, wajah Zuo Quanhui begitu suram hingga hampir meneteskan air.